warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi, pemilik dari Gasodil Flower yang beralamat di Jalan Brotonegoro Timur, Gresik, tepatnya di Stang KIG nomor 2324. Jenis usaha ini saya mulai tahun 2016, yaitu kita melayani segala macam bentuk tanaman lah, mulai dari tanaman hias, tanaman bonsai, tanaman buah-buahan, untuk tanaman taman. Adapun kita juga siap untuk melayani pembuatan taman atau pembuatan kolam dan segala bentuk yang ada hubungannya dengan keindahan. Sebelum saya memiliki usaha di Gasodil Flower itu, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Jadi saya juga harus lebih banyak membantu keluarga. Setelah lulus dari SLTA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena biaya juga terlalu tinggi. Akhirnya saya juga berusaha untuk bekerja apa saja yang bisa saya kerjakan, termasuk salah satunya menjadi kuli bangunan, naik truk, berjualan keliling, ya semuanya itu untuk membantu ekonomi dari orang tua. Background Bapak Ibu itu dulu jualan nasi pecel, jadi tidak punya usaha lain selain nasi pecel. Dulu saya juga sempat mengalami pada saat orang tua jualan nasi pecel, tapi keluarga tidak makan nasi pecel, yang dimakan nasi jagung sama gaplek. Ya, itu masa lalu ya. Ya alhamdulillah semuanya itu juga berkat dari bimbingan orang tua, didikan orang tua. Kita juga harus mau bekerja keras sehingga bagaimana kita itu supaya bisa berhasil, bisa sukses. Semuanya itu dari pengalaman masa lalu. Ya, dulu memang orang tua itu memang untuk makan sendiri aja kesulitan. Jadi saya dulu itu makannya itu nggak pernah makan nasi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa makan nasi. Dulu makannya itu nasi jagung tiap hari, biarpun orang tua jualan nasi pecel itu kalau jualannya habis ya kita nggak makan nasi udah. Saya itu harus bangun jam 4 pagi untuk ke pasar belanja. Saya punya tugas, jadi tiap pagi saya itu belanja ke pasar untuk keperluan besoknya. Jadi tiap pagi jam 4 saya belanja ke pasar. Itu waktu masih SD. Ya alhamdulillah setelah SMP ya ada peningkatan sudah bisa makan nasi lah istilahnya. Jadi selama SD mulai TK sampai selama SD itu saya hanya makannya nasi jagung sama nasi gaplek. Ya alhamdulillah tetap saya syukuri, itu memang keadaan dari keluarga kami mengharuskan seperti itu. Ya sebetulnya orang tua saya itu dulu pensiunan dari Auri, tapi karena memang kondisi pada saat itu kan untuk ngurus pensiunan itu tidak mudah, sehingga sempat tertunda pensiunan, tidak menerima pensiunan sampai saya itu masuk SMP baru pensiunan dari orang tua itu keluar. Makanya mulai SMP ekonomi sudah mulai membaik. Setelah lulus dari SMA, karena saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan pada saat itu ada kesempatan untuk tes masuk ke Akabri, saya coba untuk mendaftar, dan pada saat itu saya gagal di Pantokir. Setelah gagal, saya pulang ke rumah karena pada saat itu sudah masuk mes, sudah digondol, tapi karena gagal saya pulang ke rumah. Dan sampai di rumah ada teman yang memberitahu kalau ada pendaftaran di salah satu BUMN di Gresik. Saya coba untuk daftar ke situ, ya alhamdulillah kesempatan diberikan oleh Allah, saya bisa masuk ke
salah satu BUMN yang ada di Gresik. Pada saat menjalani tes di salah satu BUMN di Gresik ya, saya waktu itu juga sempat bingung karena memang tidak memiliki uang untuk transport. Akhirnya ya nekat, termasuk salah satunya yaitu pada saat saya berangkat, saya itu gandol kereta, jadi sempat kejar-kejaran dengan kondektur kereta api pada saat itu. Ya kalau memang keadaan pada saat itu gimana ya, keadaan ekonomi memang tidak mampu, tidak ada biaya, akhirnya ya termasuk nekat. Termasuk salah satunya pada saat perjalanan dari Surabaya ke Gresik itu juga saya juga termasuk minta tolong, minta bantuan atau nunutan orang-orang. Ya alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada saat itu untuk orang-orang yang mau membantu saya, termasuk ada salah satu sampai sekarang itu saya tidak menemukan orang yang membantu saya tidur di situ, memberi makan di situ juga ada pada saat itu. Setelah diterima di salah satu BUMN di Gresik, saya ditempatkan di bagian operator pada saat itu. Dan saya juga berusaha untuk bekerja sebaik mungkin sampai menjelang akhir pensiun saya bisa menduduki jabatan sebagai kepala bagian. Saya bekerja di salah satu BUMN tersebut selama 36 tahun dan terakhir saya menjalani purna tugas di tahun 2011. Jadi sebelum pensiun saya sudah berusaha untuk merintis usaha tanaman hias ini bersama dengan istri saya, yaitu saya mulai tahun 2016 pada saat itu. Ya kebetulan ada lahan yang peruntukannya untuk ruang tanaman hijau yang disewakan oleh KIG, pihak KIG. Saya ikut mengambil dan lahan itu sebetulnya belum siap untuk ditempati. Lahan itu pada saat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Saya harus merenovasi, memperbaiki, termasuk melakukan pengurukan. Ya, pada saat itu saya melakukan pengurukan, menghabiskan kurang lebih 50 jam truk pada saat itu. Ya alhamdulillah semuanya itu tidak lepas dari bantuan istri, akhirnya bisa terwujud. Tempat ini kelihatan indah, kelihatan asri. Yang dulunya tempat ini merupakan tempat yang ditakuti oleh masyarakat Gresik kalau lewat sini, karena di sini banyak begal, banyak pencopet atau apalah, segala bentuk kejahatan, karena memang daerah sini sangat sepi sekali. Tapi setelah ditempati oleh teman-teman yang berjualan tanaman di sini, daerah sini menjadi aman, menjadi tempat yang aman. Adapun untuk modal mulai merintis usaha ini, ya kita saya harus ngambil dari uang tabungan saya. Memang perlu modal sangat besar untuk merintis usaha ini. Salah satunya itu untuk persiapan lahan ini. Lahan ini dulu tidak rata seperti ini. Ini dulu lahan turunnya hampir 1,5 meter. Saya harus melakukan pengurukan 50 jam truk pada saat itu. Mungkin lebih ya, karena memang tempat ini sangat seperti curam gitu ya. Agar tempat ini bisa rata, bisa kita lakukan penataan yang bagus, akhirnya kita lakukan pengurukan, termasuk pembuatan bangunan modalnya sangat besar sekali ya, tidak kecil memang. Setelah saya pensiun baru mulai saya serusi juga dengan menyediakan berbagai bentuk jenis tanaman, termasuk tanaman-tanaman bonsai ini. Tapi semuanya itu ya alhamdulillah Allah yang memberikan rezeki. Mudah-mudahan usaha ini bisa lancar, bisa berjalan dengan baik, bisa mendatangkan rezeki yang barokah. Untuk mencari tanaman-tanaman ini juga saya harus hunting sendiri.
Jadi mencari ke daerah-daerah termasuk ke Jember, ke daerah Pandaan, ke Malang, ke Kediri. Ya, di sana kita bentuk relasi. Jadi pada saatnya nanti kalau kita butuh, kita tidak harus ke sana, cukup telepon dengan relasi yang kita inginkan, bentuk tanaman yang kita inginkan. Termasuk saya juga sempat ke Sumeneb juga untuk mencari bahan-bahan bonsai ini, ke Situ Bondo, banyak daerah-daerah yang saya kunjungi untuk mencari bahan-bahan atau tanaman yang kita jual agar kita bisa menjual lebih murah lah istilahnya, bisa bersaing dengan yang lainnya. Sebetulnya saya sudah banyak yang saya lakukan untuk berusaha, termasuk salah satunya merancang, jual beli mebel, terus jual beli baju. Tapi akhirnya pilihan saya ambil untuk jual tanaman hias. Karena apa? Karena dengan jual tanaman hias, yang pertama ya, saya sama istri saya sama-sama suka dengan tanaman. Jadi itu merupakan hobi juga. Jadi di samping itu juga tanaman hias itu juga seger. Kalau kita itu di sini biarpun kita hanya duduk-duduk, kalau lihat bunga, lihat hijau-hijau itu pikiran jadi tenang, jadi enak. Di samping itu istilahnya juga ikut membantu penghijauan di daerah Gresik sini dengan adanya banyak tanaman. Di samping saya berjualan tanaman hias ini, saya juga menawarkan jasa, termasuk salah satunya pembuatan taman, pembuatan kolam, ataupun membantu apabila bapak-bapak ada yang bunganya rusak, silahkan dibawa sini, akan saya bantu untuk merawat selama saya mampu. Ya, perawatan terhadap tanaman salah satunya, karena saya sendiri juga istilahnya kasihan kalau bapak-bapak beli tanaman mahal tapi akhirnya tidak bisa merawat, akhirnya rusak. Kalau ada yang rusak, monggo saya siap untuk membantu untuk merawatnya. Di samping kami berjualan tanaman hias, ya, tanaman bonsai, tanaman buah-buahan, tanaman untuk pembuatan taman. Di tempat kami juga menyediakan pot, mulai dari pot plastik, pot cor, pot terasu, pot bonsai, pot relief, banyak sekali macamnya. Di samping itu juga menyediakan obat-obatan untuk tanaman, mulai dari obat untuk hama, obat untuk macam-macam obat lah pokoknya. Kita mungkin nggak bisa menyebutkan satu persatu. Di samping itu juga jual paranet, juga jual plastik UV, juga kami juga memberi bantuan pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tanamannya mungkin mengalami gangguan. Kami siap untuk membantu, ya semampu saya, yang jelas semuanya itu tidak lepas dari Allah yang mematikan atau menghidupkan tanaman itu. Di samping itu kami juga siap untuk melayani pembuatan taman ataupun pembuatan kolam, relief, tebing, dan macam-macam. Banyak pelanggan saya yang membawa bunganya yang mengalami gangguan ataupun yang hampir mati dibawa ke sini. Ya, alhamdulillah semuanya bisa kita perbaiki. Memang juga butuh waktu lama ya. Kebanyakan gangguan itu karena memang teman-teman banyak yang belum menguasai karakter dari masing-masing tanaman. Ada yang tanaman suka panas, ada yang tanaman suka dingin, ada yang tanaman suka air, ada yang tanaman yang enggak suka air. Jadi kita harus benar-benar menguasai karakter dari masing-masing tanaman yang kita pelihara, sehingga tanaman tersebut bisa sehat, bisa subur. Itu kalau kita bisa memahami karakter dari masing-masing tanaman. Untuk pemasaran di tempat kami sebetulnya dari mulut ke mulut, saya tidak melakukan pemasaran lewat online. Itu belum pernah saya lakukan. Jadi yang saya lakukan hanya lewat mulut, dari mulut ke mulut. Saya di sini berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap pelanggan. Termasuk salah satunya apabila ada pelanggan mengeluh masalah tanaman, monggo silahkan dibawa ke sini. Saya akan bantu untuk memperbaiki. Salah satu bentuk pelayanan yang saya sudah lakukan seperti itu. Di samping itu, saya bagaimana bisa memberikan servis yang terbaik terhadap pelanggan, termasuk salah satunya berusaha untuk mendatangi rumah kalau memang ada kesempatan ya. Kalau ada memang
di situ tanaman yang perlu ditata atau bagaimana, saya bisa siap untuk membantu kalau memang waktu ada, karena memang kesibukan di sini. Usaha kami ini usaha keluarga, jadi ya dikelola oleh keluarga sendiri, dibantu oleh anak-anak. Jadi sementara saya belum, kalau memang pada saat ada pekerjaan yang besar baru saya ngambil tenaga kerja dari luar. Tapi kalau memang bisa saya kerjakan dengan keluarga, ya akan saya kerjakan dengan keluarga, itu aja. Dampak terhadap masyarakat dari usaha kami banyak sekali sebetulnya, karena di sini dulu tempat pembuangan sampah dan sekarang sudah menjadi hijau semua, sehingga yang jelas untuk penduduk sekitar tidak ada bau sampah lagi, malah dia itu bisa menikmati kerindangan atau keindahan dari tempat-tempat teman-teman yang berjualan bunga di sini. Di samping itu berdampak terhadap petani-petani yang mengembangkan usaha tanaman, mungkin bisa saya ambil, saya pasarkan di sini, jadi membantu pemasaran petani-petani yang ada di daerah Kediri, daerah Nganjuk, daerah Malang ataupun di daerah Jember. Untuk usaha kami ini juga sempat mengalami pencapaian yang tinggi apabila kita itu mendapatkan pekerjaan taman yang besar itu, ataupun tanaman-tanaman yang sifatnya koleksi itu laku, ataupun bonsai ini ada yang laku, karena memang harga bonsai juga ada yang sampai 50 juta juga ya. Jadi ya itu memang tidak setiap bulan dapat seperti itu, tapi yang jelas ya alhamdulillah apa yang saya dapatkan ini bisa saya pakai untuk membiayai menghidupi keluarga. Tujuan utama saya setelah purna tugas itu saya bisa menikmati tanaman, bisa menyegarkan pikiran. Di samping itu juga di sini juga merupakan tempat untuk meningkatkan imun juga ya. Pagi-pagi kita sudah siram-siram bunga itu. Tapi sebetulnya harapan yang lainnya juga ada. Kita harapkan penjualan bisa lancar, bisa laku keras, sehingga kita juga bisa mengambil bunga lagi dari petani, sehingga ekonomi itu juga tetap bisa berputar. Saran saya untuk bapak-bapak atau teman-teman yang mau memulai usaha, saya harapkan pertama kita harus mencintai jenis usaha yang mau kita geluti. Karena kalau kita nggak mencintai, itu memang perjalanan untuk memulai usaha itu tidak mudah. Kadang itu kita mudah putus asa. Jadi masih di tengah jalan, usaha belum berhasil, kita sudah putus asa. Tapi kalau kita mencintai bentuk usaha tersebut, biarpun belum berjalan, tetap kita itu berusaha untuk meningkatkan bagaimana mencari peluang, bagaimana berinovasi agar usaha itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya harapkan yang pertama harus benar-benar memahami bentuk usaha tersebut dan mencintainya. Monggo bagi yang mau datang ke sini, monggo silahkan, kita bisa konsultasi, bisa tukar pikiran. Kalau ada yang mau cari tanaman hias, bonsai atau tanaman jenis apa, saya siap untuk membantu. Ya, semoga semuanya bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Ya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.